Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang tangguh dan kreatif. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak membuka halaman 137. Kita baca dulu teks ini. Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air atau evaporasi di darat. Air menguap karena panas sinar matahari. Uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara menjadi penuh, menjadi jenuh, sehingga tidak dapat menampung uap air lagi. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air kemudian akan turun menjadi hujan. Sekarang kita akan jawab soal di bawahnya. Proses hujan diawali dengan penguapan air di darat. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Pada penguapan, air yang berwujud cair berubah menjadi uap yang berwujud gas. Nah, jika kita gambarkan daur air atau proses terjadinya hujan seperti ini anak-anak ya. Air yang ada di permukaan bumi ini akan mengalami penguapan karena adanya karena adanya panas matahari ya. Nah, kemudian menguap. Kemudian di sini air tersebut akan berubah menjadi uap yang berwujud gas ya. Uap air tersebut akan berkumpul membentuk awan. Awan-awan ini akan terus terbentuk sampai kemudian berkumpul seperti ini menjadi besar hingga bertambah tebal dan gelap. Nah, kemudian uap air yang ada di dalam awan yang sudah gelap dan tebal ini kemudian akan turun sebagai titik-titik hujan ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke halaman 138. Di halaman 138 ini ada muatan matematika. Kita akan mempelajari cara menghitung lama waktu ya. Perhatikan contoh berikut. Danu telah selesai sarapan. Ia siap untuk berangkat sekolah. Namun tiba-tiba hujan turun. Hujan turun pada pukul 5:30 atau pukul setengah 6. Hujan berhenti pada pukul 06:45. Berapa lama hujan turun? Nah, cara mengerjakannya seperti ini ya. 05:30 sampai 06:00 ini 30 menit. Kemudian dari 06:00 sampai
06.45 ini 45 menit. Kemudian kita jumlahkan 30 tambah 45 sama dengan 75 menit. 75 menit sama dengan 75 ini bisa kita uraikan menjadi 60 tambah 15 ya. 60 menit sama dengan 1 jam. Kemudian sisanya 15 menit. Jadi lama hujan turun adalah 1 jam 15 menit. Nah, boleh memakai cara seperti ini, boleh juga kita kurangkan langsung ya. 06.45 dikurangi 05.30. Menggunakan susun ke bawah juga bisa. Hasilnya sama ya, nanti 1 jam 15 menit. Nah, sekarang soal di bawahnya, berikan tanda centang pada kolom yang tersedia. Nomor 1, bila Rani mulai mendaki pukul 06.00 dan sampai di puncak 08.45, maka lama pendakian yang dilakukan Rani adalah, ini langsung kita kurangkan ya, selesai dikurangi mulai. Ya, anak-anak ingat terus ya, rumusnya untuk menghitung lama waktu adalah selesainya kegiatan dikurangi mulainya kegiatan. Nah, di sini 08.45 dikurangi 06.00. Ini bisa kita susun ke bawah, boleh ya anak-anak ya untuk menguranginya. Hasilnya adalah 02.45. Jadi lama waktunya adalah 2 jam 45 menit. Nomor 2, bila upacara dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada 07.45, maka lama upacara adalah 07.45 dikurangi 07.00 sama dengan ini belakangnya 45, kemudian depannya habis ya, kita kurangi. Jadi hanya satuan menit saja, 45 menit. Nomor 3, kegiatan kerja bakti di SD Nusa Indah dimulai pada pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 10.10. Lama kerja bakti adalah 10.10 dikurangi 08.00 sama dengan 02.10. Berarti 2 jam 10 menit. Sekarang untuk soal yang B, kita pasangkan soalnya dengan jawaban yang tepat. Kita mulai dari yang pertama, 3 jam setelah pukul 3.00. Nah, ini salah penulisan ya anak-anak ya. Kalau misalnya mau nulis pukul 3, ini berarti harusnya 03.00. 3 jam setelah pukul 03.00 adalah pukul 06.00. Di sini tidak ada isinya ya. 1 jam sebelum pukul 10.15. 1 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 9 ya. Jadi 09.15. Kemudian 30 menit setelah pukul 11.45. Ini kita jumlahkan dengan 30 ya. Jadinya seperti ini anak-anak, 11.45 tambah 30 sama dengan 11.75. Nah, 75 kita uraikan, 75 menit sama dengan 60 menit tambah 15 menit. 60 menitnya sama dengan 1 jam, 15-nya kita tambahkan di sini jadi 1 jam 15 menit.
Kemudian kita tambahkan lagi dengan 11-nya. 11 tambah 1 jam 15 menit sama dengan 12.15. Nah, ini. Kemudian 5 jam setelah pukul 07.10 tinggal kita tambahkan 5 ya, jadinya 12.10. Kemudian ini 60 menit atau 1 jam setelah pukul 12.20. Setelah pukul 12, 1 jam berarti 13. 20-nya kita tambahkan jadi 13.20. Di sini tidak ada. Oke. Kita lanjutkan halaman 139. Hitunglah lama kegiatan berikut. Sama seperti tadi acaranya ya. Nomor 1, 10.45 dikurangi 09.00. Ya, menghitung lama waktu atau lama kegiatan ini adalah selesai dikurangi mulai. Kita susun ke bawah seperti ini. Ya. 5 kurangi 0, 5. Tulis 5. 4 kurangi 0, 4. 4. 10 kurangi 9, 1. Jadi 01.45 sama dengan 1 jam 45 menit. Nah, caranya seperti ini anak-anak ya, disusunnya ke bawah. Nomor 2, pukul 09.55 dikurangi 08.15 sama dengan 01.40 sama dengan 1 jam 40 menit. Nomor 3, pukul 06.25 dikurangi 04.00 sama dengan 02.25. Lama kegiatannya berarti 2 jam 25 menit. Nah, gini ya anak-anak ya. Ingat-ingat ya caranya seperti ini. Tinggal kita susun ke bawah dan kita kurangi saja. Kemudian untuk tugas classroom hari ini, muatan matematika, menghitung lamanya waktu ya. Silakan anak-anak mengerjakan ini nomor 1, 2, dan 3 di buku tulis. Anak-anak harus menulis juga caranya bagaimana ya, pengurangannya bagaimana. Silakan dikerjakan hari ini dan dikumpulkan di classroom. Sekarang kita lanjutkan ke muatan PPKN. Sikap tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama. Orang yang suka menolong biasanya banyak temannya. Tolong-menolong tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk materi saja, melainkan dalam bentuk pikiran dan tenaga. Oke, sekarang halaman 140. Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat terkait sikap tolong-menolong di sekolah. Ini yang dicentang. Nomor 1, menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket. Kemudian nomor 3, membagikan bekal makanan pada jam makan apabila teman lupa membawa bekal ke sekolah. Dan nomor 4, menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami. Sekarang perhatikan ini. Ketika ayah Rina sakit demam berdarah, tetangganya membawa ke rumah sakit. Nila dan Dani segera ke rumah sakit untuk menemani Rina. Di sana mereka melihat Rina sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Rina merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Nila sampaikan kepada Rina? Nah, sebaiknya Nila
menyampaikan ungkapan atau doa ya kepada Rina untuk kesembuhan ayahnya. Ya, Nila mendoakan supaya ayahnya Rina cepat sembuh. Apa yang sebaiknya Nila dan Dani lakukan untuk menolong Rina dan ibunya? Nila dan Dani bisa menemani Rina untuk menunggui ayahnya di rumah sakit, atau bisa juga membantu menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Mengapa kita perlu menolong teman yang sedang kesusahan? Kita perlu menolong teman yang kesusahan agar beban teman kita itu bisa berkurang, ya. Nah, sekarang ini ada gambar anak-anak sedang menjenguk temannya yang sakit, ya. Apakah sikap tersebut merupakan sikap tolong-menolong? Ya, benar. Ini termasuk sikap tolong-menolong. Menjenguk teman yang sakit, kemudian mendoakan supaya cepat sembuh, dan membantu tugasnya yang belum terselesaikan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Mula-mula petani menyiapkan petak-petak tambak lalu diisi air laut. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, ini ya proses pembuatan garam. Sekarang kita kerjakan soal di bawahnya. Bahan dasar pembuat garam adalah air laut. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah penguapan. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 hari. Waktu yang tepat untuk memanen garam adalah musim hujan atau saat musim kemarau berakhir. Bentuk ladang garam adalah petak-petak tambak. Baik, kita langsung ke halaman 142. Bau kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka, ini adalah peristiwa menyublim. Kemudian membuat es krim, ini adalah membeku. Kemudian mentega yang dipanaskan, ini adalah mencair atau meleleh. Kemudian untuk muatan matematika, ini masih sama seperti yang tadi ya, menghitung lamanya kegiatan. Pagi ini Rafa berangkat sekolah pukul 06.15. Rafa sampai di sekolah pada pukul 06.35. Berapa lama perjalanan Rafa dari rumah ke sekolah? Tinggal kita kurangkan ya. 06.35 dikurangi 06.15 sama dengan 20. Jadi perjalanan Rafa 20 menit. Anak-anak nanti bisa mencoba mengerjakan sendiri ya soal-soal ini. Caranya sama seperti tadi ya, dikurangkan waktu selesai dikurangi waktu mulainya. Sekarang halaman 143. Nah, ini Bu Ranum sudah menghitungkan lama waktu kegiatannya ya. Caranya sama seperti tadi. Tinggal dikurangi selesai kegiatan, dikurangi mulai kegiatan. Ya, mandi dan sarapan ini kita kurangkan ini dikurangi ini, hasilnya 15 menit. Berangkat sekolah ini juga 15 menit. Belajar di sekolah 12.45 dikurangi 07.00
sama dengan 5 jam 45 menit. Pulang sekolah, ini dikurangi ini 15 menit. Tidur siang, ini dikurangi ini 55 menit. Berangkat les, ini dikurangi ini 10 menit. Les 16.00 kurangi 14.30, ini 1 jam 30 menit. Pulang les, ini dikurangi ini 20 menit. Ya, silakan nanti anak-anak bisa mencoba mengerjakan ini sendiri ya. Kemudian sekarang halaman 144. Bagi masyarakat, persatuan dan kesatuan memiliki arti yang sangat penting. Semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Sikap persatuan dan kesatuan juga dapat diterapkan pada kegiatan di lingkungan sekolah, misalnya piket kelas dan membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Sekarang kita akan memberi tanda centang pada sikap yang mencerminkan persatuan. Ini ya yang dicentang. Nomor 1, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Kemudian nomor 4, bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Nomor 5, bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian yang B sama ya, beri tanda centang. Desi menyukai puding warna hijau. Sikap Desi terhadap Ana yang menyukai puding warna coklat adalah menghormati. Desi dan Ana menyukai puding yang berbeda, maka mereka harus, nah ini jawabannya boleh menghormati, boleh juga rukun ya. Mereka tetap harus saling menghormati dan mereka harus tetap rukun. Kemudian nomor 3. Desi memiliki kue. Desi membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian Desi membagi kepada Ana dan Rafa sama besar. Desi menunjukkan sikap adil. Nomor 4. Desi dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling menyayangi. Desi dan keluarganya selalu hidup rukun. Kemudian ini ada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya adalah jika kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Namun jika kita tidak bersatu, kita akan lemah. Nah ini ada 2 bacaan ya, bentuk kerjasama. Yang A, Lina dan teman-teman kelompoknya mengerjakan tugas kelompok bersama. Setiap anak mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tugas kelompok menjadi cepat selesai. Kemudian yang B, pohon mangga di rumah Pak Hendi berbuah lebat. Rino mengajak teman-temannya untuk mengambil buah mangga Pak Hendi tanpa izin terlebih dahulu. Berdasarkan kedua kejadian di atas, mana bentuk kerjasama yang bertujuan baik dan manakah yang tidak baik? Yang baik yang ini ya. Kemudian yang tidak baik yang B. Bagaimana akibatnya terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar jika kita melakukan kerjasama dengan tujuan tidak baik? Nah, kalau kita bekerja sama dengan tujuan yang tidak baik, misalnya seperti yang B ini, tentunya akan merugikan diri sendiri dan lingkungan. Ya. Nomor 3, bagaimana sikap yang sebaiknya kita lakukan terhadap bentuk kerjasama yang bertujuan tidak baik. Nah, seharusnya kalau kita tahu ada peristiwa seperti ini, kita bisa menasihati teman-teman kita yang melakukan hal tidak baik tersebut. Ya, dan kita juga misalnya diajak, kita harus menolak ya. Jangan mau ikut melakukan hal-hal yang tidak baik.
Oke anak-anak, materi tematik hari ini sudah selesai. Oke, setelah ini silakan anak-anak mengerjakan tugas classroom yang tadi dan mengikuti pembelajaran mapel yang lain. Untuk evaluasi di buku tema 3, evaluasi subtema 3 dan subtema 4, anak-anak silakan mengerjakan sendiri secara mandiri ya. Nanti kalau misalnya memerlukan Buranum koreksi, boleh difoto dan dikirimkan di WA Buranum ya. Oke anak-anak, jangan lupa ya besok ada PTM dan ulangan penilaian harian. Silakan anak-anak belajar mempersiapkan diri. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.